harga bahan pokok dan seterusnya gitu Nama ya. George Soros waktu itu Muncul gitu ya. Nah, jadi dimulai dari sana sebenarnya. Nah, ketemu momentumnya karena memang kita ngerasa bahwa rezim Soeharto memang sudah sangat korup gitu ya. Yang membuat kemarahan itu memuncak karena ada Bopnas diserahin anaknya gitu ya. Anaknya mau dijadiin wapres, tapi untung diingetin jadi cuma jadi menteri. Mensos. Menteri Sosial, oke? Masih mending tuh kan. Kalau yang sekarang kan dijadiin wapres tuh anaknya gitu ya. Nah, Halo Sobat Forum, ketemu lagi di kanal ini. Soekarno pernah bilang, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena saya kira kita semua sepakat bahwa sejarah bukan sekedar deretan tahun, bukan sekedar deretan peristiwa, tapi bagaimana kita sebagai sesama anak bangsa menginsafi apa yang terjadi di deretan angka-angka tersebut. Di dalamnya tentu saja kita perlu belajar kepada siapapun tentang pengalaman, internalisasi nilai, dan saya kira atas pembelajaran itulah kita bisa memandang masa depan secara lebih arif. Nah, semangat inilah yang menjadi tujuan utama Forum Keadilan TV dengan acara Menolak Lupa hadir untuk semua. Nah, hari ini saya kedatangan sahabat lama, kawan lama sejak mahasiswa, Gus Wiyardi. halo Nar. Thank you Di sudah datang. Ya, sama-sama. Jauh-jauh mau meluangkan waktu. Sehat ya? Sehat lah, buat Danar selalu ada waktu. Dan yang penting kita tetap waras ya. Itu dia, jangan gila pokoknya. Iya. Kenapa Di? Jangan gila Di. Ya, karena sekarang itu sepertinya menjadi gila sedang tren ya. Memutar balik fakta, sesuatu yang salah dijadiin benar, yang benar jadiin salah gitu ya. By logic we know something wrong, tapi rame-rame bilang ini nggak ada yang salah gitu ya. Sampai ada yang bilang bahwa emangnya kenapa kalau dinasti kerakyatan? Emangnya kenapa kalau dinasti merah putih? Ini kan semua untuk rakyat. Sejak kapan dinasti untuk rakyat? Begitu loh pertanyaannya. Sejak kapan dinasti buat rakyat? Dinasti ya buat kroni, dinasti ya buat sekelompok kecil orang gitu loh. Itu kayaknya kontradiktif interminis ya. Iya, itu dia. Dari sejak terminologinya aja udah kontradiktif ya. Udah kontradiktif. Lalu baru dengar malah. Lalu rame-rame orang membuat pembenar atas itu kan. Dia menyebut bahwa ini ruangnya anak muda, ini ruangnya perubahan. Perubahan apa? Ya, bahwa dulu kita pernah menggugat perilaku seorang pemimpin yang mengandalkan kroninya, ya anak-anaknya, saudaranya, dan juga sekelompok kecil lingkar kekuasaannya untuk kepentingan kekuasaannya sendiri gitu. Dan itu kan yang kita lawan gitu ya. Itu yang dilawan di seluruh dunia yang mengatakan ingin adanya demokrasi. Tapi kemudian sekarang tiba-tiba orang mengatakan itu semua benar, itu kan gila namanya. Atas nama kesempatan, ini waktunya orang muda gitu. Iya, itu orang muda yang nggak kompeten, ya kan? Nggak percaya diri sehingga harus nempel sama kelompok-kelompok kepentingan yang justru menjalankan kekuasaan sangat tidak punya basis konstitusional. Kita nggak usah ngomong etik deh, basis konstitusional loh gitu ya. Tapi bukannya syarat legalnya terpenuhi? Tidak dong. Oh tidak ya? Tidak terpenuhi dong. Tidak terpenuhi. Saya jelas bahwa itu kemudian MK memberanikan diri masuk ke wilayah yang tidak jadi kewenangannya. MK kan cukup mengatakan bahwa ini bertentangan dengan konstitusi. DPR silahkan dirubah. Bukan terus kemudian membuat pembenaran norma baru. Itu aja udah kacau. Lalu itu semua dianggap benar. Lalu di mana tatanan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum itu bisa dipegang oleh orang banyak? Akhirnya ini orang kan mikir bahwa bagus, kalau lu punya kekuasaan, lu bisa bikin apa aja untuk kepentingan lu, asal lu punya kuasa gitu. Ini kan lebih parah. Ya, artinya ada semangat untuk mengoreksi itu ya, jangan sampai ini jadi presiden yang dianggap biasa di masa yang datang. Iya, betul.
Oke. Kan sekarang kita ada keinginan yang kuat untuk kita punya kesempatan untuk antar generasi yang sama, ya. Nah, keinginan yang muncul untuk kesempatan ini sebenarnya kan berbasis meritokrasi, bukan yang lain-lain gitu ya. Yeah. Karena setiap generasi merasa punya kompetensi dan mereka harusnya punya kesempatan untuk bisa punya ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang karir gitu ya, dan tidak dibatasi oleh hegemoni kekuasaan dan oligarki pemodal gitu ya. Nah, itu tuntutannya. Tapi kan kemudian ini dipelintir sedemikian rupa gitu ya, seolah-olah mewakili semangat keterwakilan generasi itu dengan memaksakan lewat cara-cara yang inkonstitusional, ya. Dan itu ongkosnya sangat mahal. Orang akan menganggap bahwa siapapun yang berkuasa tidak perlu taat hukum. Sepanjang lu punya kekuasaan. Maka lu bisa menabrak hukum itu. Nah, rezim ini sejak awalnya kan sudah menabrak konstitusi. Putusan MK mengatakan bahwa harga premium itu tidak boleh diserahkan ke pasar. Tapi kemudian pemerintahan ini di awal debutnya sudah menghilangkan subsidi premium. Lalu dengan paksa menghilangkan premium, mengganti dengan Pertalite yang katanya tidak ada subsidi. Tiba-tiba menyebut Pertalite ada subsidi, bahkan Pertamax juga ada subsidi. Rezim pembohong seperti ini mau kita terus-terusin, ya? Kita nggak punya pegangan, kan? Jadi tadinya waktu ada premium, dia bilang nih subsidinya tidak tepat sasaran. Memang ada yang tepat sasaran dari pemerintahan ini. Sejak kapan rezim Berkeley bisa bekerja dengan tepat sasaran? Masih ada ya? Ya masih ada. Dan harus kita catat. Rezim Jokowi Widodo mulai bisa jalan dengan agenda pemerintahannya ketika berhasil kompromi dengan kekuatan Berkeley, kan? Kehadiran Sri Mulyani adalah salah satu indikatornya. Indikasinya ke sana ya. Iya. Kan sebelumnya kereta cepat Jepang diributin, kan? Tapi setelah Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan ya cincai lah, ya kan? Minum dulu dong. Silakan. Nah, kalau gini kalau misalnya dengan analisis itu tadi ya, yang menurut gua nggak banyak orang membicarakan ya sebetulnya. Kalau lu bikin grafik gitu dari setelah reformasi sampai ya kita sekarang 25 tahun kan, kemarin baru kumpul-kumpul 25 tahun reformasi. Lu bikin grafik itu kurvanya kayak apa bentuknya? Ya sayangnya sayangnya. Jadi ada yang tertinggi. Jadi 98 itu puncak, kan? Dari perlawanan. Ya. Ada berbagai macam hal di situ. Tapi kita harus sadar ya, pemicunya adalah kelakuan dari fund manager ya. Yang menspekulasikan mata uang, lalu kemudian berdampak secara luas ke harga-harga bahan pokok dan seterusnya gitu. Nama George Soros waktu itu muncul gitu ya. Nah, jadi dimulai dari sana sebenarnya. Nah, ketemu momentumnya karena memang kita ngerasa bahwa rezim Soeharto memang sudah sangat korup gitu ya. Yang membuat kemarahan itu memuncak karena ada Bopnas diserahin anaknya gitu ya. Anaknya mau dijadiin wapres, tapi untung diingetin jadi cuma jadi menteri. Menteri Sosial, masih mending tuh kan. Kalau yang sekarang kan dijadiin wapres tuh anaknya gitu ya. Nah, yang kita mau lihat kenapa terjadi declining, tidak terjadi konsolidasi pasca reformasi itu kita lupa. Ternyata elit-elit politik di reformasi itu yang di non mahasiswa ini setelah Soeharto jatuh buru-buru bikin partai politik. Setelah mereka bikin partai politik, lalu kemudian di parlemen disodorin agenda amandemen konstitusi dan seolah-olah kayak nggak ngerti gitu loh. Ini tujuannya mau kemana? Lalu kemudian maksudnya nggak ngerti agenda besarnya. Nggak ngelihat, kayak seperti tidak melihat agenda besarnya. Yang kedua, itu Habibie kemudian melepas tim-tim dengan referendum yang hanya di tim-tim saja. Emang tim-tim selama ini cuma dapat duit dari orang tim-tim saja? Kan enggak ya. Seluruh rakyat Indonesia mengorbankan uang pajaknya, uang sumber daya alamnya untuk membangun tim-tim. Tim-tim adalah bagian dari Indonesia. Bergabung atau tidaknya, tetap di Indonesia atau tidaknya tim-tim, itu putusan rakyat Indonesia. Tapi kenapa referendumnya cuma rakyat tim-tim gitu? Nah, jadi problem ini itu kan
gejala awal. Lalu kemudian ada IMF. Sorry, lu berarti melihatnya itu sebetulnya agenda global ya, bagian dari agenda global ini semua ya? Iya, karena pada waktu itu kan nggak cuma Indonesia ternyata. Ya. Mahathir juga dihajar, Thailand. Nah, beberapa negara itu menunjukkan perlawanan yang cukup tegas, tidak mau dicampuri oleh IMF. Hanya Indonesia yang mau. Ya, Soeharto tanda tangan dengan IMF, Letter of Intent, dan itu adalah jalan ya, jembatan kehancurannya rezim Soeharto waktu itu. Mahathir tidak mau ngikutin IMF, Thailand tidak mau ngikutin IMF, dan mereka bisa hadapi tekanan spekulan itu dengan baik. Karena lebih independen kan, tahu dong mainnya gimana. Tapi Indonesia karena sudah dengan IMF, maka ketika mau ngapa-ngapain, IMF udah bisa bikin stigma yang nggak bagus nih. Kebijakan pemerintah ini bisa meragukan pasar gitu ya. Ini membuat spekulan kemudian akan menarik uang mereka dari Indonesia gitu. Jadi kita dijadiin mainan gitu ya. Nah, beberapa hal yang harusnya fundamental bisa kita beresin, nggak bisa kita beresin. Nah, problem itu makin kompleks itu ketika SBY hadir di pemerintahan menyempurnakan seluruh agenda liberalisasi yang dikehendaki oleh IMF. Misalnya? Misalnya yang paling sedih kita itu adalah KIR kendaraan bermotor itu boleh diselenggarakan oleh orang asing. KIR kendaraan bermotor. Oke. Memangnya kita nggak bisa. Sebegitu luasnya. Jadi undang-undang penanaman modal, undang-undang investasi, dan segala macamnya di-create sedemikian rupa bukan untuk mempertahankan kepentingan nasional kita. Jadi perjalanan reformasi secara substansial kalau mau jujur kita lihat, mengukuhkan Indonesia sebagai suplai bahan baku bagi kepentingan pemain utama ekonomi dunia. Sekaligus konsumen. Dan menjadi konsumennya. Lalu kelas menengah, kelas atasnya secara ekonomi, golongan atasnya yang 1%-nya di Indonesia ini itu menjadi brokernya, yang menjadi marketing, yang nyariin buruh murah, yang nyariin berbagai insentif dari pemerintah, mulai dari tax amnesty, ya kan, insentif pajak karena lu investasi baru di Indonesia, lu nggak usah bayar pajak ini, nggak usah bayar pajak itu, gitu ya. Nah, yang mengenaskan BI teriak berkali-kali, ya, ekspor kita bagus, tapi cilakanya uangnya nggak masuk ke Indonesia. Lu bayangin nggak? Kebun sawit, kok bisa ya? Ya bisa, kebun sawit di Indonesia, ya, ini nebang hutan, ditanami sawit, yang setelah itu nggak bisa ditanamin apa-apa lagi. Ada minyak sawitnya. Minyak sawit ini adalah jadi CPO kan. CPO ini itu diekspor keluar. Dapat dolar. Tapi dolarnya nyangkut. Paling deket tuh Singapura, nggak nyampe ke Indonesia. Kenapa? Karena itu rezim devisa bebas yang didesakkan oleh IMF. Begitu kita mau mengevaluasi, mereka akan provoke market ya internasional dengan Indonesia mau nerapin kapital kontrol. Kalau kapital kontrol berarti uang lu bisa ditahan kapan aja. Uang lu nggak bisa keluar masuk dengan bebas. Padahal nggak seperti itu. Malaysia menerapkan itu. Jadi itu namanya regulasi yang memang dibutuhkan. Kalau nggak kita kan repot ya. Sudah kasih insentif sedemikian besar, lalu kemudian benefitnya kita nggak dapat. Sumber daya alamnya rusak. Sumber daya alam kita rusak. Daya alam kita habis, alam kita rusak. Terekstrak, lalu alamnya rusak, tapi kita nggak dapat benefit. Nggak dapat benefit apa-apa. Sip. Stop dulu situ. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break sejenak. Sobat Forum, kita lanjutkan obrolan saya dengan kawan saya Niko Suyardi. Dina, kalau mau flashback ke masa di kampus ya, lu gimana sih ceritanya jadi aktivis mahasiswa itu? Kan gue kuliah di akuntansi ya. Jadi semester 1, semester 2 itu boring banget kan, pengantar akuntansi 1, 2 gitu kan, angka-angka hitung-hitungan terus. Tiba-tiba ada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Lalu ngomongin soal APBN. Lalu kemudian ngelihat tuh bagaimana alokasi APBN, apa implikasinya. Nah, kemudian ya
itu jadi pemicu gitu ya untuk diskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, terus dapat mata kuliah perekonomian Indonesia kan. Kok makin ketemu nih gitu kan. Nah, terus ngecek lagi. Wah, ternyata problem ekonomi kita ruwet juga ini gitu ya. Jadi di antara orang-orang yang kaya ada orang yang sangat miskin, lalu ada orang yang setengah-setengah kaya. Tapi antara relasinya jadi menarik nih, kok saling eksploitasi gitu ya. Ada apa sebenarnya? Nah, dari situ kemudian kita lihatlah ke belakang lagi. Oh, jadi ekonomi Indonesia sejak awal didesain menjadi suplai bahan baku untuk kepentingan industri negara-negara sekutu itu, dan sekaligus menjadi pasar untuk produk mereka, gitu ya. Nah, dari sini kita kemudian banyak lihat atau ada kebijakan, misalnya kebijakan ya utang luar negerinya, gitu ya, terus kebijakan liberalisasi, kemudian kebijakan apa. Tapi lu sampai ke kesadaran itu tuh karena memang lu baca buku, ada kelompok studi, atau lu ketemu sama orang-orang? Mix lah ya, mix. Kebetulan di UI di Jogja, ya kan nggak sulit ya ketemu sama dosen, sama teman-teman yang lain gitu ya, dan akhirnya kita memang bisa sharing lah bahwa kondisi seperti itu, akhirnya kita saling melengkapi, lalu kemudian ya kenalan lah sama teori ketergantungan, kenalan sama ya Renaissance segala macam ya. Dan di sana waktu itu masih ada Bang Revison Baswir ya yang cukup menonjol pemikiran ekonominya. Dosen akuntansi pemerintahan yang pertama kali mengugas itu ya Revison Baswir itu di kelas. Jadi paham gue sekarang. Kebetulan beliau adalah pengampu untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan. Nah, dan itu cukup membuka mata gitu ya. Oh, ternyata begini ya. Jadi ya gimana ya kita nggak gregetan. Jadi penyajian laporan, penyajian pencatatan APBN kita saja itu udah nggak jujur kan. Udah nggak jujur. Jadi nggak jujurnya gimana? Ada penerimaan, lalu ada kemudian belanja. Nah, lalu kemudian dihitung ada defisit kan, surplus defisit. Nah, kemudian di pembiayaan. Nah, di pembiayaan ini orang kan nggak ngerti kalau sebenarnya ini adalah sesuatu yang nambah sebagai beban kan. Misalnya gini, di pembiayaan itu akhirnya pembayaran utang, pembayaran cicilan pokok, itu masuk di pembiayaan. Pembayaran bunganya masuk di belanja. Jadi kan ketika dibilang pembayaran utang kita totalnya sekian ratus triliun, orang lihat, ini yang ada cuma bunga utang kok gitu kan. Dari pencatatannya aja udah tidak membuat orang well informed gitu. Jadi kan artinya ada banyak hal yang disembunyikan di situ. Nah, yang paling ngeri itu sekarang gini, udah nggak ada lagi bunga obligasi rekap dalam pencatatan APBN kita. Dia hanya ada dalam nota keuangan. Itu pun saya ragu ya untuk masih itu dijelaskan. Bunga obligasi rekap itu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah karena menerbitkan obligasi surat utang untuk menyelamatkan bank-bank pada saat krisis. Nah, itu satu bank itu bisa terima 15 triliun, ada yang terima net profit satu bank itu bisa dapat dari obligasi rekap itu. Tadinya ada di APBN, sekarang udah nggak ada. Sekarang cuma muncul pembayaran bunga utang dalam negeri. Di nota keuangannya juga nggak dijelaskan. Padahal BLBI-nya belum selesai nih. Bantuan likuiditas Bank Indonesia yang kasusnya rame itu belum selesai, gitu ya. Bukannya udah berapa puluh tahun yang lalu itu ya? Itu sudah berapa bulan, tapi kan tidak kunjung selesai. Karena trade-off-nya kan harusnya begini. Bahwa BLBI itu udah terlalu rumit untuk diselesaikan. Baik, kita cut off, tapi APBN jangan nanggung dong obligasi rekap. Obligasi rekap yang dipegang oleh bank-bank ini kita tarik lagi dong. Itu kan win-winnya. Jadi semua bisa jalan dengan enak gitu ya. Kalau ini kan nggak fair dong. Banknya jalan terus, udah nggak tahu yang punya siapa gitu ya. Dapat terus suntikan dari pemerintah, dari APBN kita. Dan parlemen juga nggak pernah nanya. Rakyat nggak pernah tahu berapa yang diterima oleh bank-bank pemegang obligasi rekap itu setiap tahun anggaran. Nah, jumlahnya aja udah 650 triliun kan? Tapi balik lagi sedikit di ke zaman mahasiswa di. Akhirnya lu jadi pengurus senat ya? Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Ya dari interaksi aja, kemudian dari teman-teman, terus kemudian ada yang ngajak ikut HMI, MPO di sana. Karena gitu memang Jogja MPO ya, basisnya ya. Ya UII gitu ya kan, UII, HMI, ya
one way, dan itu kan sama dia HMI lahir juga dia UI kan, Lavran Bane ya. Nah, jadi ini ya satu alur lah gitu ya, ikut di HMI dan ya kakaknya Alam Sasara gitu. Wah iya betul. Nah ketika di HMI ini tradisi diskusi dan apa juga berkembang kan. Nah lalu kemudian diajak nih ke Senat mahasiswa fakultas. Terus dari fakultas dulu ya berarti? Iya di SMF fakultas. ya zaman itu ya? SMF nggak bisa Pak langsung wapres gitu, nggak bisa Pak. Jadi kita masuk jadi staff dulu tuh Pak. Jadi kepala departemen gitu ya. Nah lalu setelah itu sempat di ISME gitu ya. Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Setelah itu ada pemilu diminta oleh teman-teman untuk di DPM ya, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa UI. Itu senatnya universitas gitu ya. Dan alhamdulillah dipercaya terus untuk menjadi sekjen waktu itu. Nah, di sini nih kita mulai ketemu ya kan. Jadi ya di sekjen di DPM ini gitu ya, di senat universitas ini mulai ketemu sama teman-teman. Ya kita tahu kan waktu itu isu SMPT masih menghantui lah ya. Di antara banyak isu besar lain, ternyata di tahun itu SMPT itu masih jadi momok gitu loh. Pro dan kontra lah. Pro dan kontra gitu ya. Ya gampangnya begini, bagi kampus negeri itu persoalan banget. Bagi kampus swasta ada yang persoalan banget, ada yang enggak juga gitu ya. Dan ini kan yang akhirnya menghidupkan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Indonesia. Yang muncul di daerahnya menjadi Forum Komunikasi Senat Mahasiswa di daerah masing-masing kan. Ada FKSMJ di Jakarta, FKSMY di Jogja. Ya saya kira itu salah satu kredensial yang kita bisa bilang buah dari proses ya, bukan karya, tapi itu hasil dari proses kita bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Nah ternyata ini jalan terus nih setelah itu. Jadi nggak cuma isu SMPT, gelinding juga ke isu yang lain sampai akhirnya di 98 banyak teman-teman Forum Komunikasi Senat Mahasiswa di daerah ini juga terlibat. Nah tapi gini, kalau kesadaran awal tadi kan ngebaca struktur APBN karena ada mata kuliah soal akuntansi pemerintahan gitu. Tapi kemudian quote unquote berani bergerak itu apa yang buat lo jadi ngerasa firm bahwa iya ini gue memilih jalan yang benar, gue memperjuangkan sesuatu yang gue yakini benar? Ya karena gue tahu akhirnya itu masuk ke rumah-rumah, bahkan ke kamar tidur gitu ya. Bayangin kalau gara-gara kebijakan fiskal, kebijakan APBN pemerintah itu, ya membuat orang tidak bisa membeli kebutuhan pokok gitu ya. Itu kan problemnya serius ya. Si bapak, si ibu bisa marahin anaknya, dianggap makan kebanyakan karena makanannya harus dihemat untuk besok gitu ya. Jadi problem domestik itu nggak lagi jadi sekedar problem domestik sebenarnya. Dan banyak problem domestik itu berangkat dari entitas yang namanya lembaga negara yang menghasilkan kebijakan yang nggak benar itu. Gitu ya. Lalu kemudian ke arah akses layanan dasar jadi terbatas ya kan? Sekolah, kesehatan. Jadi kita lihat ke Undang-Undang Dasar, jelas kok mandatnya ternyata, ya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta menjaga perdamaian dunia, dan eksplisit disebut di Undang-Undang Dasar itu bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak mendapat perumahan, berhak mendapat pelayanan umum. Loh ini kok nggak terjadi gitu loh. Kalau ini terjadi kan sebagian problem domestik itu nggak terjadi semestinya. Jadi problem domestik yang diimpor ya ke rumah-rumah itu, yang diimpor dari problem pemerintahan yang nggak becus ini, itu kan menimbulkan keruwetan sosial sendiri. Akhirnya gue lihat kok jadi sama kayak zaman Kenil ya. Zaman penjajahan kan begitu ya, penjajah itu datang lalu memilih orang-orang yang bisa jadi kaki tangannya, mereka diberi fasilitas, lalu kemudian yang lain dibuat menderita. Nah, dua sisi yang diametral ini membuat orang akhirnya memilih, lu mau memperjuangkan apa yang menjadi keinginan lu atau lu mau hidup senang. Ya kan? Kalau lu mau hidup senang, ya lu bisa jadi kaki tangan gitu ya, penjajah. Tapi kalau lu kalau lu mau ngelawan penjajah, ya lu hidup lu susah gitu. Padahal nggak harus juga hidup susah sebenarnya.
Tapi ya dari situ kita tahu ya bahwa problem ini kan nggak cukup kan sekedar jargon adalah kita gitu ya. Nggak cukup ternyata kawan-kawan. Jadi emang harus ada sesuatu yang kita sadari. Dan nggak bisa juga ini sekedar retorik untuk membenarkan pilihan-pilihan politik yang basisnya pragmatis hanya untuk sekedar menjadi punya jabatan dan sedikit kekayaan. Karena kekayaan ya itu nggak kaya amat lah ya kan. Oke, stop dulu situ. Kita break setelah segmen selanjutnya. Sobat Forum, kita lanjutkan pembicaraan dengan kawan saya Kuswiardi. Nah, setelah masa mahasiswa tuh gue kayaknya sempat tahu lo di koalisi anti utang dan cukup lama kayak lo di situ ya. Cukup lama, 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Gimana ceritanya lo sampai situ? Jadi lagi kuliah, terus gabung ke IDEA kan. Oh, IDEA Jogja. IDEA Jogja. Di IDEA Jogja belajar lagi gitu kan. Belajar lagi soal kebijakan pembangunan lah khususnya. Terus bicara soal, waktu itu lagi rame kan soal utang, soal korupsi gitu ya. Soal kesenjangan ya, berbagai hal. Nah, dari situ ya udah akhirnya punya ide nulis skripsi tentang evaluasi sistem pengelolaan APBN. Oh, ini masih mahasiswa nih lo? Masih. Jadi itu lagi mau nulis skripsi itu. Nah, kebersit nulis skripsi evaluasi sistem pengelolaan APBN kita. Waktu skripsi itu menemukan, jadi ternyata semua memang otorisasi Menteri Keuangan. Jadi APBN itu disusun seluruhnya atas otorisasi Menteri Keuangan. Bahkan itu sebelum kita melakukan perubahan ke Undang-Undang Keuangan Negara ya? Iya, pada saat itu. Jadi waktu itu dibagi dua. Ada anggaran rutin, ada anggaran pembangunan. Anggaran rutin itu langsung ke Menteri Keuangan. Anggaran pembangunan itu ke Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas. Jadi di dua lembaga ini. Nah, tapi kemudian itu baru diputuskan gitu ya. Artinya Menteri Keuangan ada di semuanya. Dan di situ juga ternyata kelihatan kewenangan Menteri Keuangan yang cukup besar atas penerimaan negara dan belanja negara. Nah, pencatatannya juga gitu ya. Jadi kalau orang terima uang, terus membelanjakan uang dan mencatat uang jadi satu, kira-kira itu kalau di prinsip keuangan kan berarti internal kontrolnya nggak jalan. Ya, sistem pengendalian internalnya buruk. Memungkinkan korupsi terjadi di situ. Peluangnya sangat besar. Nah, apalagi Kementerian Keuangan tuh punya ada pengawas kita internal banyak banget kan, BPKP, Irjen, apalah segala macam itu. Nah, dari situ. Nah, ya. Jadi di IDEA berapa lama lu? Di IDEA 2-3 tahun lah ya. Cukup lama juga ya? Cukup lama karena sambil belajar juga kan. Jadi sampai selesai kuliah. Sampai selesai kuliah. Nah, terus kemudian ya hijrah ke Jakarta. Nah, terus apa yang membawa lo ke Jakarta? Sederhana kan? Lapangan pekerjaan, Pak. Itu potret paling sederhana. Bahwa nggak usah jauh-jauh, lu Jogja dan Jakarta aja gitu ya. Orang di Jogja pun ternyata harus ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Gitu. Nah, untungnya ketemu dengan beberapa teman-teman, lalu kemudian berinteraksi lah dengan koalisi anti utang gitu ya. Ya, dan melihat di koalisi ini memang belum cukup terkonsolidasi gitu ya agendanya gitu ya. Secara koalisi anti utang itu berarti jaringan NGO ya? Atau kita bisa bilang masyarakat sipil sebenarnya, karena ada akademisi, ada LSM, ada juga organ-organ mahasiswa gitu ya. Dipicu karena kebijakan utang ini memang waktu itu kan ramai yang bahas sudah, dan tidak sedikit pun ada yang menggubris gitu ya. Pemerintah masih terus saja nih ngutang. Waktu itu pemicunya adalah kita itu sudah bayar utang dengan cara ngutang lagi.
gali lubang tutup udah lubang. gali lubang tutup lubang. Jadi katanya Oke. Bang yang dinyanyi nama Bang Roma udah kejadian gitu kan. Dalam konteks negara. Dalam konteks negara gitu. Oke. Ini pasca reformasi ya? Iya, tahun 2000-an ya. Oke. Tahun 2000-an itu koalisi anti utang itu hadir gitu ya. Nah, kemudian kita sempat rapiin tuh bareng-bareng sama inisiator ya kan. Kemudian ada pelembagaan tuh, ada dewan pengarah, ada pelaksananya gitu ya. Kebetulan internal governance-nya diurus diberesin. Kebetulan gue tuh di eksekutifnya kan. Nah, jadi kita bikin ada pendidikannya, ya, ada campaign edukasi gitu ya, ada riset gitu ya. Nah, apa sih goalsnya, Ji? Kita atau visinya lah. Visinya itu kan Indonesia bebas utang ya. Hapus utang lama, tolak utang baru. Karena kita percaya utang ini menghilangkan keindependenan kita, kemerdekaan kita. Nah, yang orang nggak banyak tahu itu secara spesifik tiap utang itu ada perjanjiannya dan perjanjian itu masuk ke wilayah politik. Misalnya ada perjanjian Water Structural Adjustment Loan. Ini utang program untuk sektor air. Jadi ini dari mana? Dari Bank Dunia. Bank Dunia memberi pinjaman ya $350 juta segitulah kira-kira untuk penyesuaian struktural di sektor air. Nah, perjanjian utangnya meminta Indonesia ngerubah Undang-Undang Sumber Daya Air supaya ada ruang bagi private untuk menguasai sektor air sebagai komoditi bisnis gitu ya. Nah, karena ada peluang ini, akhirnya kan membatasi peluang yang lain dong. Ya kan? Karena ini kan resources terbatas. Nah, ini yang publik nggak banyak tahu gitu ya. Nah, terus kemudian banyak lagi proyek-proyek yang terlihat populis gitu ya. Misalnya semacam memberikan bantuan langsung, entah itu makanan atau uang gitu ya. Nah, ternyata itu kan sesuatu yang nggak ada nilai ekonominya, tapi harus ditanggung oleh APBN kita. Kayak bansos gitu maksudnya? Ya, kayak bansos benar. Jadi social safety net program gitu ya. Nah, BLT itu kan datang dari situ tuh. Mereka beralasan ada kebutuhan social safety net gitu ya. Kalau social safety net itu harusnya bukan ngasih orang makan atau ngasih orang miskin makan, tapi memberi orang miskin itu kesempatan untuk punya akses ekonomi. Dengan dia bekerja gitu ya. Ini berarti kira-kira analog dengan program salah satu pasangan calon ini kan kasih makan siang gratis. Nah, itu dia tuh. Jadi gitu. Jadi cara pikirnya sebenarnya ngelihat orang miskin ini bukan mau diberdayakan gitu ya. Nah, jadi kacau kita ini. Harusnya cara pandang kita itu bukan semua diberi, tapi yang prinsip, yang basic aksesnya dijamin. Basic itu apa? Satu, soal pendidikan. Dua, soal kesehatan. Nah, untuk kesehatan kalau mau intervensi, bagaimana caranya? Misalnya supaya tidak sampai kena penyakit yang agak serius, stunting misalnya. Stunting itu kan bukan lu udah stunting dulu baru dia, nggak bisa. Dia harus dicegah sebelum. Preventif ya. Preventif. Jadi itu artinya apa? Ya orang-orang yang ibu-ibu yang hamil gitu ya, edukasi, literasi. Bahkan sejak remaja gitu. Ya, sejak remaja gitu ya. Nah, kalau memang ada yang udah kena stunting, itu programnya udah khusus gitu. Penanganannya khusus supaya anak ini tidak lebih buruk gitu ya. Nah, ini kan seolah kayak problem yang bisa diselesaikan kayak jentikan jari gitu ya. Ya kasih asam sulfat gitu ya. Bagus juga sih kasih asam sulfat, bisa selesai masalahnya. Mati soalnya kan. Iya. Gitu. Meskipun gue curiga itu sebetulnya kesengajaan ya. Meraih ruang publik ya. Meskipun caranya dengan pintu masuknya dengan cara seperti itu. Ya, betul. Nah, apa sih yang paling lu inget ya dalam proses selama ini? Maksudnya yang menarik mungkin, yang mungkin kekonyolan-kekonyolan yang pernah dilalui selama kalau istilahnya beberapa syair lagu itu kan kesombongan masa muda yang indah. Tapi gue yang inget banget itu waktu lagi demonstrasi di Jogja dengan massa cukup besar, itu Kostrad ada di lapangan dan bawa senjata, nggak tahu gue AK-16 atau apa namanya, yang begini ya, yang pistol laras panjang ya. Dan cilakanya nih prajurit, ya kita kan bawa massa ya. Kayak tahu gitu. Jadi samping gue disenggol pakai popornya itu, pok gitu.
ya sakit perut juga, pengen ke belakang rasanya gitu. Agak serem juga ya, tapi ya udah akhirnya ini jalan untuk perjuangan ya sudah. Jadi memang ternyata pilihan perjuangan itu lu harus punya sejak awal, Sinar. Artinya itu emang kesadaran ya. Iya, tergantung kesadaran lu sejak awal. Kalau sejak awal lu emang ingin hak-hak lu, maka harus itu nggak akan goyah. Tapi kalau lu sejak awal ingin menjadikan itu alat bargaining, dia bisa jadi alat bargaining, Nar. Iya, iya. Oke. Jadi artinya ini gini ya, ini kita mau bilang bahwa no, I'm not judging anyone gitu ya. Ini otokritik buat kita aja. Ya, kan? kita ini sharing aja gitu ya. Sesungguhnya kalau kita punya satu pegangan yang cukup prinsipil, punya passion yang kuat gitu ya itu akan jaga kita gitu loh. Nah, sesungguhnya itu yang mengarahkan kita. Kita mau jadi jongos atau kita mau jadi leader, di situ jawabannya. Ya. Nah, nggak ada pembenar untuk lu mengatakan sesuatu yang salah menjadi benar. Karena itu udah jelas kan. Iya. Nah, jadi apapun alasannya orang-orang untuk mengatakan bahwa ya come on lah, ini kan situasinya begini. Iya, apapun situasinya yang benar tetap benar, salah. Iya. Ya kan? Bahwa lu ingin kita membenarkan lu masuk ke yang salah, enggak bisa. Tapi bahwa kita menganggap lu ada yang disalah, ya iya gitu. Iya. Justru mungkin malah sebaliknya, cara pandangnya kan kita balik. Ini situasi yang harus kita soal secara serius supaya tidak menjadi akumulasi persoalan di masa akan datang, kan begitu ya? Ya, betul. Jadi harusnya kita punya kesadaran itu kan. Ya. Nah, ini pragmatisme ini menurut saya ya jadi gini, ada proses sejarah yang memang tidak tertransformasi dengan baik gitu ya dalam proses pendidikan kita. Ya. Jadi orang menganggap bahwa peristiwa Gestok itu, gerakan 1 Oktober itu adalah satu momentum perubahan. Lu pakai terminologi Soekarno banget sih, Gestok kan? Ya kan kejadiannya emang 1 Oktober. Iya, kan. Kalau terminologi yang umum kan 30S. Nah, oke. Itu yang kita mau bedakan. Oke. Bagi teman-teman yang G30S ini menganggap itu adalah perubahan. Tapi sesungguhnya yang terjadi itu adalah runtuhnya kedaulatan proklamasi kemerdekaan kita. Dengan adanya Gestok itu produk pertama yang kemudian lahir adalah Undang-Undang 167 tentang PMA. Kemudian diikuti dengan berkuasanya satu rezim yang disebut dengan rezim teknokrat Orde Baru ya. Yang membuat kita terbuka kepada asing gitu ya. Lalu kelompok 66 ya, itu menjadi supporting system kan. Ya. Kaitannya gitu ya. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi pada waktu itu, tetapi pelajaran penting bagi kita harus memikirkan betul siapa sebenarnya penggerak perubahan di Republik ini dari masa ke masa. Termasuk 98. Termasuk 98. Karena di 98 itu satu hal yang krusial adalah kita dihadapkan pada realitas yang memang cukup sulit. Terutama kelompok mahasiswa. Beli kertas mahal, lagi skripsi pula, ya kan? Beli makan udah mahal, ya kan? Hidup kos pula, gitu ya. Nah, mahasiswa ini karena terdampak langsung, lalu kemudian berpengaruh pada masyarakat di sekitarnya, gitu ya. Nah, kemudian gerakannya terus membesar. Apakah mahasiswa 98 menyadari ongkos dari gerakan mereka adalah lepasnya tim-tim dari Indonesia? Kayaknya enggak lah. Tentu tidak, gitu kan. Nah, jadi ini mungkin bukan tugas mahasiswa, tetapi tampaknya elit politik itu tidak mengambil peran yang semestinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh mahasiswa menjadi satu satu bentuk gerakan yang ya tidak menemukan partnernya. Ya. Artinya setelah pintu reformasi terbuka, harusnya tidak dipakai untuk memperbaiki atau merealisasikan koreksi-koreksi yang memang menjadi dibutuhkan. Ya. Kita tahu waktu itu petanya udah cukup jelas lah. Semua udah bicara. Indonesia berbasis bahan mentah. Kita even nggak bisa produksi bahan baku, gitu ya. Terus penyelenggara negara nepotis, gitu ya. Korupsi di mana-mana. Ada bisnis TNI Polri, gitu ya. Yang kita tahu itu semua ada penyelesaiannya, bisa diselesaikan. Tapi itu tidak diselesaikan. Nah, yang menarik itu kenapa perilakunya jadi kayak kenil ya?
Jadi berebut kekuasaan untuk diri sendiri dan kelompoknya gitu. Oke. Ya, jadi itu yang agak mengganggu gitu ya. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan nanti setelah break ini. Oke. Sobat Forum, kita lanjutkan perbincangan saya dengan Gus Wiyardi. Nah, waktu jadi pengurus senat itu ODPM ya, DPM. di UI itu. Satu periode berarti ya? Satu periode. Tapi situasi di Jogja waktu lu aktif dari Senat Mahasiswa Fakultas, kemudian DPM, itu apakah memang juga konsolidasi gerakan juga masif, kelompok studi jalan di mana-mana, atau apa yang bisa lo ceritakan? Jadi waktu masa-masa itu di Jogja emang masih rame ya kelompok studi ya. Nah, yang menarik itu ada semacam kompetisi gitu ya. Ada semacam, ini kan kelompok studi punya ego sendiri yang di Senat punya sendiri. Ada lagi kelompok yang nggak terhubung tuh sama Senat, sama kelompok studi ini punya kelompok sendiri gitu ya. Nah, cuman yang terasa banget waktu itu adalah setelah kita ketemu di Samarinda ya. Konsensus di teman-teman Senat Mahasiswa. Mula Warman. Waktu itu kan kita nggak bisa terus-terusan ngomong SMPT terus gitu ya. Ini urusan ada banyak nih gitu ya. Nah, dari situ kan ada konsensus kita untuk memperkuat gerakan di daerah masing-masing. Nah, pada waktu itu tuh Senat mahasiswa di Jogja juga berkonsolidasi bikin forum komunikasi Senat Mahasiswa Yogyakarta. Saya salah satu presidiumnya. Nah, sementara itu kelompok-kelompok mahasiswa yang lain itu juga dinamis sekali gitu ya. Ya kayak Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta gitu ya, ada DMPY ya, Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta. Dari berbagai macam kampus ngumpul di satu kelompok ini. Ini kalau kayak DMPY, LMY kalau kita bilang kelompok studi agak susah juga ya. Jadi mereka kelompok gerakan lah ya, memang mereka diskusi isu apa untuk kemudian jadi penampakannya ya bentuk protes gitu ya. Turun ke jalan ya. Turun ke jalan. Nah, waktu itu walaupun represif gitu ya, Soeharto itu represif, tetapi ruang-ruang itu terasa menggairahkan gitu ya. Gue masih ingat lah kawan-kawan Jogja itu kan memplesetkan tagline Provinsi Yogyakarta itu kan Yogyakarta beraksi nyaman. Nah, itu dia. Beraksi nyaman gitu ya. Nah, memang walaupun kita berbeda kelompok, saya yakin tuh kita nggak juga ada menegasikan gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, katakanlah ada teman-teman yang Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta misalnya ngebela gitu ya, soal isu-isu misalnya Palestina misalnya gitu ya. Teman-teman yang di luar nggak terus nyinyir gitu, ngapain lu ribut-ribut, enggak gitu ya. Pun begitu ketika ada teman-teman ngomongin soal isu Tim-Tim dan Papua misalnya, kita juga nggak mau nyinyirin gitu. Tapi waktu itu ada ruang untuk dialog gitu ya. Nah, menariknya di situ sih. Nah, sehingga ketika momentum di gerakan 98 itu terjadi, nah itu cukup membantu ternyata. Karena teman-teman waktu itu langsung tahu gitu ya, kita nggak maulah Jogja jadi tempat untuk orang uji coba gitu ya, jadi martir. Meskipun awal-awal itu justru panas Jogja duluan kan? Panas Jogja duluan ya, makanya yang terakhir itu kan kejadian Gejayan itu kan diprovok untuk bisa terjadi kerusuhan massal di situ. Tapi untungnya teman-teman mahasiswa waktu itu ya LMMY, DMPY gitu ya, mencoba juga mengepil ya Sultan untuk bisa bareng-bareng untuk mengkampanyekan aksi damai. Jadi kan waktu itu ingat ya, di Jogja terus berkumandang aksi damai, reformasi gitu ya. Nah, ini kan berbeda sekali dengan Jakarta ya. Ya Jakarta kan mungkin terlalu kompleks ya, sehingga tidak bisa ya mungkin ya sudah terlalu kadung rumit gitu ya. Ya secara teknis lalu lintasnya tidak memungkinkan kita bisa meeting 3 kampus gitu dalam sehari kan? Iya, di samping itu juga. Tapi pemainnya banyak juga di Jakarta gitu ya. Jadi nggak ini. Kalau di Jogja itu ya kan relatif gitu ya.
relatif lah namanya kota Jogja kan gitu ya. Nah sehingga waktu itu dari Jogja merembet ke Klaten, Solo gitu ya, sehingga se Jogja dan Jawa Tengah relatif bisa terkomunikasikan gitu ya. Nah memang ketika terjadi di Jakarta kerusuhan 98 itu membuat teman-teman juga makin aware gitu supaya jangan sampai ini ngerembet karena rugi juga kita, yang ruginya kita bukan siapa-siapa gitu. Ya ngapain kita jadi soalnya etnis atau apa gitu, rasis, karena jadi nggak relevan gitu kan. Toh semua punya persoalan yang sama yang kita hadapi. Nah dari situ gitu ya teman-teman ini mencoba menjaga itu gitu ya. Nah jadi yang menurut saya satu hal ya, belajar dari Jogja itu ya ruang keterbukaan untuk kemudian ada keberbedaan itu sangat menarik ya, sangat punya tempat gitu. Oke. Nah kalau dari pembelajaran yang selama ini ya dalam proses lo ya dari belajar akuntansi tadi gitu, kemudian melebar ke kelompok studi dengan beberapa pemikir gitu, kemudian melihat bahwa persoalan perencanaan perekonomian kita itu sebenarnya sudah bermasalah sejak awal gitu. Kemudian lo lihat juga hari ini gitu. Nah, apa sih yang lo refleksikan secara personal bahwa ini kok kayaknya nggak maju-maju, ini kok kayaknya nggak kelar-kelar, nih kok kayaknya makin kusut, nih kok dari mana kita mau mulai mengurainya gitu? Ada nggak lo kadang-kadang ngerasa begitu? Ya, kerasa banget gitu ya. Kadang-kadang tuh kan sebagian orang udah desperate gitu ya. Ini kayaknya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tapi kalau ditelisik secara kelas ekonominya, jadi kelompok paling berbahaya di Republik ini ada kelompok maklar di tengah ini, yang menghambat kita untuk bisa lebih maju. Nah, kelompok maklar ini kan terhubung juga dengan kekuatan-kekuatan politik gitu ya, yang kita sebut ya maklarnya oligarki ya, yang orientasinya mereka kan duit cepet ya. Jadi makanya Indonesia itu nggak pernah didorong untuk industrialisasi. Kenapa? Karena investasinya lama, untungnya lama. Kalau impor kan cepet. Lu impor beras 1 juta ton, kalikan 1.000 per kilogram gitu. Udah berapa duit tuh? Marginnya udah kelihatan. Kelihatan gitu ya. Nah, impor ya, konsesi impor, mau daging sapi, mau apa segala macam. Termasuk otomotif. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang saya bilang tadi kelompok maklar yang pengen duit cepet gitu ya. Ya udah spendingnya itu memfasilitasi industri aja. Jadi jalan tol itu kan yang seneng siapa? Otomotif kan, bisa jual lebih banyak mobil kan, atau setidaknya, iya termasuk itu. Jadi seluruh supply chain-nya kan hidup tuh ya kan. Tapi di Indonesia nggak ada industrinya, cuman pedagangnya aja gitu. Nah kalaupun ada industrinya, itu pun investasinya punya asing. Nah kan kita ingat ya waktu pandemi ya, ada APD made in Indonesia tapi dikirim dari Korea gitu. Ternyata klausul kontraknya emang membolehkan begitu. Jadi barang itu kalau mau dipakai oleh Indonesia harus dibeli dari Korea, tidak bisa langsung dari pabrik yang di sini dipakai oleh orang Indonesia gitu. Nah kan kelompok ini gitu ya, yang menurut saya menurut gue tuh berbahaya gitu ya, karena pragmatisme mereka tadi membahayakan yang paling prinsip. Termasuk gitu. Vaksin berarti ya? Termasuk vaksin segala macam, akhirnya kan kita nggak mengembangkan sendiri. Iya. Ya kan? Kan harusnya setiap peristiwa itu kita harus bisa mengkalkulasi manfaat ekonomi politiknya dong. Betul. Ya, betul. Kita punya musim yang anomali gitu misalnya. Apa nih untuk ngadepinnya? Kampus banyak untuk melakukan riset. Ya toh? Kemudian lembaga-lembaga pemerintah yang punya agenda untuk membiayai riset juga banyak. Kan bisa kolaborasi. Terus kemudian swasta nasional atau BUMN itu juga bisa invest ke sana. Betul. Untuk kepentingannya. Tapi itu tidak dilakukan karena prosesnya lama. Dapat duitnya lama. Jadi lebih enak nyari duit cepet. Karena itu terjadi di tengah-tengah situasi pemilu yang sangat demokrasi yang sangat liberal ya. Suara terbanyak, apalagi yang dibutuhkan selain uang gitu. Nah bagi mereka kan uang segalanya gitu ya. Nah masyarakat kita itu literasinya juga belum selesai juga.
karena juga pendidikan kita masih bermasalah. Pendidikan bermasalah, literasi bermasalah, akhirnya mereka menjalankan satu rekayasa sosial, memelihara orang miskin untuk kepentingan politik mereka tetap berkuasa gitu. Oke. Kita bisa cut off nggak tuh, Dik? Bisa. Bagaimana caranya? Jadi kerelaan kita untuk kemudian tidak masuk pada agenda yang sifatnya megalomania ya. Nah, jadi harusnya kita melihat sekarang ini kemajuannya kan udah banyak ya, ada hidroponik, aquaponik gitu ya. Ini ngomong agak teknis ya. Nah, dari hidroponik, aquaponik itu kita bisa nanam sayuran dan memelihara ikan di perkotaan gitu ya. Oh, oke. Ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk konsumsi warga miskin perkotaan untuk nggak tergantung. Apa sekarang yang dikenal sebagai vertical garden? Vertical garden. Nah, mereka bisa mensuplai kebutuhan komplek-komplek perumahan yang ada di perkampungan mereka, sehingga uangnya itu ngalir ke mereka. Oke, berarti sesimpel praktek sharing ekonomi. Sayur, sharing makanan selama COVID ya? Ya, itu kan sebenarnya terjadi ya. Itu yang kita lakukan, itu yang butuh kita perkuat sebenarnya. Nah, teman-teman nih, ya kita butuh ngedorong supaya kemudian penggerak-penggerak untuk model seperti ini tersedia lebih banyak. Nah, kita bisa ngedesak nih pemerintah daerah, kabupaten kota untuk alokasikan anggaran untuk itu gitu ya. Nah, ini namanya kan resiliensi warga lokal gitu ya. Nah, ke depan jika memang ini terus berlangsung, maka logika industrinya bisa ketemu gitu ya. Jadi awalnya bisa dibangun dengan alasan menghemat belanja. Lu nyari duit harian, cuma dapat 50.000, terus lu mau beli semuanya, lu pinter amat gitu ya kan. Nah, ayo nih tanam nih sayur ini, mau di pot kayak mau di apa, tapi itu awal kan untuk substitusi. Jadi lu nggak harus beli sayur, jadi uang 50.000 tadi bisa nyisa 10.000 nih. Lumayan ditabung gitu itu ya. Kalau gue refleksikan ya itu kayaknya cara kakek gue dulu hidup. Kita memang punya ruangnya nggak banyak sekarang. Jujur saja. Ruang kita nggak banyak. Kalau lu milih jadi pekerja atau lu milih jadi buruh, ya sudah, lu artinya akan dieksploit. Apa yang lu hasilkan itu tidak sebanding dengan apa yang lu terima. Nah, pada akhirnya kita sekarang harus membangun kekuatan itu sendiri. Nah, bayangkan kita tidak punya industri yang cukup kuat, ya. Kita tidak punya pemerintahan yang cukup berpihak, gitu ya. Nah, rezim di pemerintahan pun ya seperti rentenir gitu ya. Jadi hari ini bukan penerimaan pajak itu bukan nyasar orang-orang kaya atau perusahaan besar untuk bayar pajak lebih banyak, tapi menyasar orang-orang kecil supaya bayar pajak lebih banyak. Contohnya apa? PPN dinaikin, cukai dinaikin. Itu kan semua ke orang kecil. Nah, jadi kita kan membutuhkan satu model baru atau satu model yang bisa membuat masyarakat ini otonom. Yang kedua, ada peluang yang namanya sirkular ekonomi. Nah, sirkular ekonomi ini juga bisa diarahkan ke basis ekonomi industri kan, industri kecil. Nah, menurut saya industri kecil ini adalah peluang untuk kita punya kesempatan membuat lebih banyak orang bisa punya posisi yang lebih baik secara ekonomi. Karena dia punya basis industri. Balik ke yang tadi kita diskusikan ya, sebetulnya memperlebar akses mereka ke ekonomi sehingga mereka bisa memperbaiki kehidupannya yang lebih baik ya. Betul. Bukan berharap pada bantuan-bantuan. Bukan, karena bantuan itu kalau habis kan dia nunggu lagi. BLT per 3 bulan. Ya toh? Nah, berarti kalau per 3 bulan dapat 300.000, sebulan 100.000. Nah, 100.000 dipakai buat sebulan nggak cukup kan? Terus pakai apa? Sehingga yang terjadi eksesnya kan adalah problem sosial kan? Entah mereka jadi manusia silver atau pengemis, either pencopet, perampok gitu ya. Itu kan kita nggak tahu. Ya kan? Dalam analisis lo tadi, lu lihat reformasi birokrasi itu fundamental nggak? Fundamental tapi tidak berjalan seperti itu. Jadi reformasi birokrasi udah dibajak sama Menteri Keuangan. Maksudnya agenda ini kita balikin ke realnya sebagai satu hal yang fundamental nggak? Betul, tapi kita harus berhadapan sama Kementerian Keuangan. Karena agenda reformasi birokrasi sudah dibajak oleh Kementerian Keuangan untuk kepentingan kementerian itu sendiri. Satu-satunya kementerian yang sudah. Jadi reformasi birokrasi
oleh Kementerian Keuangan diterjemahkan perbaikan renumerasi. Perbaikan renumerasi hanya terjadi di Kementerian Keuangan saja. Oke? Di kementerian yang lain justru tidak terjadi. Reformasi birokrasi itu kan menghargai kinerja. Iya. Nah, kinerja itu harusnya kan juga nggak bisa diklasifikasi. Oh, ini mereka kan nyari sumber penerimaan negara, harus diapresiasi dong. Emang lu kira guru-guru nggak berjasa besar untuk mencerdaskan anak bangsa? Emang lu kira itu orang-orang camat-camat atau lurah-lurah itu pegawai di kelurahan itu nggak berguna, nggak lebih bergunanya ketimbang kalian. Jadi perasaan lebih berjasa di Kementerian Keuangan ini emang harus dirombak gitu ya. Karena mereka berkuasa untuk mengalokasikan anggaran lalu seenak-enaknya. Kan simpel nih, kita mau reformasi birokrasi artinya apa? Kita perbaiki aja indikatornya. Setiap warga negara berhak atas pelayanan umum. Mana satuan tugas yang melaksanakan pelayanan umum? Nah, apa yang harus mereka kerjakan? Bikin KTP misalnya. Ya KTP 1 kali 24 jam selesai. Ngurus surat tanah misalnya. Sekian kali 24 jam selesai. Sehingga semua orang bekerja untuk mengachieve itu. Gitu. Artinya kita kembalikan indikatornya kepada mandat konstitusi ya. Betul. Di tujuan nasional kita. Iya. Nah, tapi menurut lu dari semua keruwetan ini, masih ada harapan nggak? Masih lah. Harus optimis dong. Ya? Kita harus optimis dong. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Jadi setiap momentum seperti ini kita harus lihat bahwa kesempatan untuk mendorong hal-hal baik itu akan terbuka. Dan setidaknya kita harus mencari celah dong untuk bisa memasukkan itu gitu loh. Lebih baik kita berusaha mendorong, mencari-cari kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang berdampak baik untuk orang banyak, ketimbang mencari kesempatan untuk kita bisa dapat jabatan dan mengakumulasi kekayaan untuk diri kita sendiri. Sip. Thank you banyak, Di. Ya, sama-sama, Nar. Cukup inspiratif, dan yang terakhir yang paling penting menurut gua adalah kita tetap sama-sama menjaga semangat ya, bahwa ke depan masih ada harapan. Oh iya dong, harus. Tidak boleh kita lihat ini sebagai sesuatu yang membuat seolah-olah tidak ada harapan. Ada harapan. Ingat saja bahwa sebagaimana rapihnya rekayasa sosial itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan sempurna. Karena kehidupan sosial itu dinamis kan. Dan dialektis ya? Dan dialektis. Sip. Thank you sekali lagi. Thank you, Nar. Sobat Forum, demikian tadi diskusi saya dengan Coach Fiardi. Sebagai kata akhir yang saya kira perlu sama-sama kita sepakati adalah kita tetap harus punya semangat, masih ada harapan untuk Indonesia lebih baik. Mengutip Panji Pragiwaksono, Indonesia memang tidak sempurna, tapi layak untuk diperjuangkan. Terima kasih, kita ketemu lagi di seri diskusi berikutnya. Salam. Salam.